Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di sesi seminar. Ya, jadi memang ini adalah event kegiatan rutin. Nanti dalam setahun OMG akan membagi menjadi beberapa materi. Ada materi-materi yang berhubungan dengan olah napas, ada materi yang berhubungan dengan bukan olah napas. Seperti yang sekarang ini materi yang bukan berhubungan dengan olah napas. Tetapi ini penting untuk disampaikan. Kemudian nanti ada materi-materi berhubungan dengan bagaimana penerapan non olah napas yang hubungannya dengan olah napas. Jadi misalnya seberapa penting posisi suplemen, misalnya seberapa penting posisi vitamin, seberapa penting posisi seperti red light atau near infrared atau far infrared atau apa saja yang dipakai oleh metode tradisional olah napas di banyak tradisi di belahan dunia ini. Karena sebagaimana kita tahu bahwa guru-guru olah napas zaman dulu itu kan tidak kenal obat-obatan modern gitu kan, tidak kenal rumah sakit karena belum ada pada era itu. Maka pada era itu pasti mereka mempergunakan hal-hal yang sifatnya dari alam, dari bumi gitu kan. Maka seperti herbal-herbalan. Lalu kita mengenal ada dalam tanda kutip teknologi namanya Ayurveda, ya kan, yang dari India. Lalu yang berhubungan dengan pijat-pijatan atau yang berhubungan dengan penekanan acupressure juga termasuk yang pakai jarum, maka kita mengenal teknologi dalam tanda kutip yang disebut dengan akupunktur, ya kan? Lalu kemudian ada apa lagi? Ya kalau kita bicara Ayurveda yang dari India itu ada massage, ada massage. Kalau di Indonesia istilahnya boreh, boreh. Dan teknologi boreh di Indonesia itu nggak kalah canggihnya. Jadi saya ceritakan pengalaman sedikit waktu masih apa namanya diminta untuk membuat kurikulum pengobat tradisional. Jadi di beberapa jurusan di kampus itu ada namanya kurikulum Batra atau pengobat tradisional. Lalu di situ disebutkan bahwa ada teknik masas atau pijat atau boreh. Ada yang dari Bali, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa gitu kan. Nah itu semua mendukung untuk penyembuhan dan stimulasinya mungkin ke sistem syaraf, mungkin ke kulit karena kulit banyak sekali reseptornya gitu kan, itu ada pembagian-pembagiannya. Nah, jadi intinya hal-hal yang bukan olah nafas ini mensupport untuk melengkapi manfaat dari olah nafas ketika dipraktekkan sehingga dia menjadi berkali-kali lipat manfaatnya. Karena jangan salah, ketika seorang itu latihan pernapasan, itu tidak serta-merta kemudian kita menganggap bahwa olah napas itu sesuatu yang pasti menyembuhkan. Iya, bahwa dia ada punya efek, benar. Dia mempengaruhi biokimia, benar. Dia mempengaruhi fisiologis, benar. Dia mempengaruhi otak, seluruh sistem saraf, iya benar. Termasuk 11 sistem tubuh manusia. Tetapi ketika olah napas dipraktekkan, dia akan mengkonsum sumber daya. Ini mesti harus hati-hati nih, harus diperhatikan nih. Ketika olah napas dipraktekkan, dia akan mengkonsum sumber daya. Ya jelas, kita tarik, buang, ada tahan napas, dan seterusnya sesuai dengan teknik dari masing-masing olah napasnya, maka dia pasti mengkonsum sumber daya, ya kan? Misalnya perubahan menjadi basa. Kalau perubahan menjadi basa, maka ada channeling ion-ion, kalsium, fosfat, segala macam di situ, itu kan pasti bereaksi untuk membentuk basa itu. Nggak cuma sekedar begitu aja langsung terjadi secara ajaib, pasti dia akan konsum sumber daya. Nah, maka sering saya bilang, konsep kesembuhan ini, ketika seseorang itu akan menuju sembuh, maka unsur-unsur pendukungnya harus tersedia. Jadi saya sering kasih ilustrasi, jika yang disebut sembuh itu seperti nasi goreng utuh, ya kan seperti nasi goreng yang utuh, maka untuk bisa menjadi sebuah nasi goreng yang utuh, itu pasti harus ada bahan-bahan penyusun, bahan-bahan pendukungnya, beserta semua proses-proses yang mengarah ke situ, ya kan? Seperti misalnya harus ada nasinya, harus ada bumbu-bumbunya, harus ada garamnya, harus ada telurnya. Kemudian jika semua itu sudah lengkap, seluruh bumbu-bumbunya, apakah langsung jadi nasi goreng? Enggak. Harus siapkan dulu kompornya, harus siapkan dulu apinya, mungkin ada pendukungnya gasnya. Jika tidak ada, harus ada pemantik apinya. Kan kita nggak bisa kalau ada gas, ada kabel, ada kompor, ada wajan, tapi tidak ada apinya. Kan nggak bisa.
Jadi harus ada pemantik apinya. Lalu ketika api sudah dipantik, kemudian kompor nyala, harus ada durasi waktunya. Baru satu bahan dicampur, mana dulu, ini dulu, terus begitu. Jadi seperti memasak. Ketika seluruh unsurnya tersedia dan lengkap, dan unsur-unsur yang terbaik, maka hasil akhirnya pasti bagus. Kan dasarnya itu. Oke, jelas sampai sini ya. Kita akan langsung masuk. Saya akan share screen. Oke, ya. Nah, bahwa kesembuhan itu cara kita menuju atau jalan kita menuju kesembuhan itu seperti halnya puzzle. Puzzle itu berarti potongan-potongan, ya kan? Kita harus mencari potongan-potongan puzzle yang mungkin tercecer. Sebagiannya tersedia di sekitar kita, sebagiannya belum tersedia, sebagiannya belum ditakdirkan untuk tersedia, sebagiannya sudah ditakdirkan di dekat kita. Maka tugas kita adalah mencari potongan-potongan puzzle ini untuk dirangkai menjadi sebuah gambaran yang utuh, yakni kesembuhan. Maka caranya berbagai macam jenis. Maka perjalanan puzzle-puzzle ini adalah perjalanan belajar. Maka sering saya bilang, ketika misalnya kita susah untuk sembuh, dirasa sulit untuk sembuh, maka masuki perjalanan orang yang sedang belajar. Masuki perjalanan diri ini untuk mengupgrade pengetahuan dan belajar terus-menerus. Kenapa? Karena siapa tahu dari potongan-potongan puzzle ini kita bisa dapat rangkaiannya. Oh oke, berarti saya kurangnya ini. Berarti saya harus siapkan ini. Saya harus kondisikan begini. Saya harus latih kayak gini. Saya harus misalnya kalau dari sisi suplemen harus ada ininya. Lalu dalam batas tertentu bisa di stop. Lalu saya harus cahaya. Lalu harus ada temperatur. Lalu saya terus begitu kan puzzle pengetahuan semua. Ya kan? Yang ketika semua terangkai, maka kita jadi tahu gambaran bagaimana cara kita untuk sembuh. Dan masalah kecepatan itu, jika semua bahannya tersedia, jika skill kemampuan untuk meraciknya juga tersedia, maka pasti kecepatannya itu akan tinggi. Karena kecepatan ini bergantung pada skill atau kemampuan, dan kemampuan bergantung pada seberapa mahir seseorang meracik, ya kan, dengan ilmu pengetahuannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi berbagai cara sehat, bisa dari sisi pola makan, berarti kita harus belajar ilmu diet dengan berbagai macam jenisnya. Ada diet paleo, ada diet mayo, diet berdasarkan golongan darah, ada diet ketogenik, ada diet karnivora, ada vegan, kemudian ada juga mungkin food combining, mungkin semacam-macam lah. Mungkin ada belasan ya, atau mungkin puluhan berbagai macam jenis diet di dunia ini, gitu kan? Kita harus mengadopsi salah satunya, lalu mengikuti pola yang dijelaskan oleh foundernya atau metodenya. Lalu ada lagi cara sehat dari sisi perbaikan pola tidur. Tidurnya diberesin, tidak begadang. Kalau misalnya diperlukan, baru. Tapi kalau enggak, ya nggak usah. Tidur dalam waktu yang cukup, dapatkan kualitas deep sleep yang baik. Lalu bertanya, bagaimana cara mendapatkan kualitas deep sleep yang baik? Ya tentu saja untuk pengukurannya harus memerlukan alat, gitu kan? Saya pernah singgung di salah satu video mengenai smartwatch yang bisa untuk mengukur deep sleep. Bisa pakai itu, lalu mengevaluasi. Evaluasi bagaimana? Nggak cuma mengevaluasi deep sleep-nya, tetapi juga mengevaluasi apa tindakan atau kejadian yang kita lakukan sebelum tidur. Misalnya begini, kalau saya doing nothing, kalau saya nggak ngelakuin apa-apa, lalu saya tidur dapat deep sleep berapa lama? Itu berarti sebelum tidur saya nggak ngelakuin apa-apa, yang mungkin sekedar berdoa saja. Lalu saya itu belum tidur. Tapi ada intervensi yang sebelum tidur, saya misalnya melakukan latihan pernapasan dulu dengan teknik A. Ini contoh saja. Misalnya saya pakai ritme balik, katakanlah begitu. 33, 55, 10, 10, 55, 33. Misalnya, ini contoh misalnya, ilustrasi saja. Lalu setelah saya lakukan, kemudian saya tidur, besok saya ukur deep sleep-nya, naik berapa persen? Nah, kita lihat. Lalu besoknya lagi atau beberapa hari kemudian dicoba jika tekniknya pakai yang lain lagi. Misalnya katakanlah pakai 24, 26, 28, 210, katakanlah begini ilustrasi saja. Lalu diukur, maka deep sleep-nya apakah naik atau turun. Nah, itu nanti kita jadi pengetahuan mana yang terbaik. Lalu situasi pada hari itu dianalisa.
apakah stresnya tinggi, sedang, atau rendah. Nah, jadi dengan kualitas deep sleep yang baik, maka juga dapat menimbulkan sehat. Kalau kita kelelahan, kurang tidur, maka harus mengganti jam tidur. Kemudian bisa juga dari pola penyikapan hati. Bagaimana sikap kolbu kita, hati kita dalam mensikapi berbagai macam keadaan. Baik yang menyenangkan hati maupun tidak menyenangkan. Mungkin kita ada bentrokan dengan keluarga, dengan pasangan, suami, istri, anak, tetangga, bos kita di kantor gitu kan, teman-teman kerja kita, pertemanan, persahabatan, teman SMP, yang sekarang nanti bakal rame adalah politik. Ya, gitu kan. Satu grup keluarga bisa bisa beda pandangan politik, bisa berantem tuh. Maka bisa nggak kita jaga hati kita? Termasuk bagi mereka yang mungkin hidupnya dirasa kok sulit, ya kan? Bagi hidupnya dirasa Tuhan mentakdirkan saya dapat musibah, dapat masalah besar, entah itu penyakit, atau mungkin kemiskinan, atau mungkin kekurangan, atau mungkin situasi yang tidak nyaman, atau jodoh yang tidak baik, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa melahirkan penyakit, aspek sakit, tapi jika dimanage dengan baik, juga bisa melahirkan sehat. Karena seperti pisau bermata dua. Kemudian dari sisi pola pikir, apakah kita bisa menjaga pikiran kita tidak lompat ke depan terlalu jauh, lalu berandai-andai, istilah Jawanya angen-angen, ini disebut overthinking. Atau pikiran ditarik mundur pada ketakutan, khawatiran, kecemasan, pada sesuatu yang sifatnya traumatik, ya kan? Yang sudah pernah dialami, dirasakan, menjadi sesuatu yang tidak nyaman di hati. Dan ini bisa terpicu di masa depan. Atau kita belajar untuk mengkondisikan pikiran kita selalu berada pada kondisi saat ini. Berbagai macam tuntunan seperti misalnya ikhlas, ridho, legowo, itu sebenarnya mindfulness semua. Itu berusaha untuk menarik pikiran agar tidak traumatik ke masa lalu dan agar tidak overthinking di masa depan. Jadi dengan kita ridho, gitu kan, dengan kita ikhlas, kita legowo, kita menerima semua kejadian takdir dari Tuhan di diri kita, maka pikiran dilatih untuk tetap di kondisi saat ini. Dan itu menyehatkan. Maka saya pernah bikin video bagaimana struktur syaraf kita berperilaku berbeda ketika penyikapan pikir, penyikapan hatinya berbeda. Jadi syaraf kita pun bisa dipilih. Nah, nanti ditonton saja videonya. Nanti saya share linknya. Kemudian juga dari pola aktivitas fisik, mereka yang aktif bergerak, gitu kan, mereka yang aktif secara fisik, misalnya seminggu ada 3 kali, ya total sekitar 90 sampai 120 menit untuk latihan fisik, entah bentuknya jalan kaki, entah bentuknya senam-senam, entah bentuknya nge-gym, berenang, berlari, bersepeda, apapun, yang penting dia ada gerakan fisik, badannya digerakkan seminggu 90 sampai 120 menit. Loh mas, aku juga seminggu 3 kali olahraga kok, tapi sekali olahraga 5 menit. Nah, itu, tapi nggak ngefek, kalau segitu nggak ngefek. Kan ada minimumnya, antara 90 sampai 120 menit aktivitas fisik dalam seminggu, paling minimalnya. Jika ini dilakukan dengan konsisten, rutin, raga dilatih, juga sehat. Ada juga pola aktivitas spiritual, berarti berhubungan sama aspek-aspek yang sifatnya penghambaan terhadap Tuhan. Khusus bagi mereka yang percaya akan Tuhan. Ya kan? Rata-rata orang timur pasti begitu. Rata-rata kita Indonesia juga pasti begitu. Maka pola aktivitas spiritual bagi orang ateis ini jadi susah. Hanya bisa bagi mereka yang betul-betul meyakini dan menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dia menjalani semuanya, dia menjalani semua perintahnya, berusaha semaksimal mungkin, maka hidupnya cenderung menjadi lebih sehat. Dari spiritual berimbas pada raga. Kemudian juga pola napas. Berarti kita belajar ilmu pernapasan. Iya kan? Kita belajar ilmu pernapasan. Ya takdirnya menentukan kita berada di ilmu yang mana. Nah, jadi sekali lagi bicara takdirnya menentukan kita berada di ilmu yang mana. Karena di era sosial media, ilmu pernapasan itu sangat banyak sekali tersebar di YouTube. Ya kan, sangat banyak sekali. Kita mau cari apa aja di YouTube aja. Tapi, ya cuma sekedar begitu aja. Maka disarankan jika kita ketemu dengan takdir belajar olah napas, maka pelajari salah satunya saja dengan sungguh-sungguh. Yang memang sanadnya ada, gurunya ada, bisa diajak diskusi, ada dasar teorinya, dan seterusnya. Silakan pilih apa saja jenisnya. Bukan yang ngambil secomot-secomot-secomot dari YouTube, lalu
menganggap ini adalah saya sudah belajar ilmu pernapasan. Nah, bukan yang begitu, ya kan? Tapi yang betul-betul memahami, nggak cuma sekedar teknik pernapasannya, tapi kenapa napasnya seperti itu. Lalu filosofi apa yang ada di balik ilmu napasnya. Jadi detail sekali. Loh jadinya lama mas belajarnya. Ya tadi kita mengambil jalan atau golongan orang yang belajar. Ya kan? Karena siapa tahu lihat pelajaran tadi akan muncul pengetahuan yang merupakan potongan-potongan atau kepingan puzzle yang menyusun kesembuhan. Ya sama kayak napas ritme itu banyak sekali. Kalau dihitung, saya pernah bikin videonya dari 11, 22, 33 sampai 30 aja udah 30 ritme. Ya kan? Kalau mulai ritme yang buang napas lebih panjang, misalnya 12, 24, 36, 14, 15, 6, 12, 7, 14, 18, 19, 20, 30, 10, 20, itu saja sudah ada. Kalau dihitung sampai 30, ada 30 lagi. Berarti sudah 60 ritme napas. Belum yang inverse-nya, inverse atau kebalikannya, yakni tarik napasnya lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Berarti contoh ritmenya adalah 21, kemudian 42, 63, 10, 5, 12, 6, 14, 7, 16, 8, 19, 18, 9, 20, 10, dan seterusnya sampai 60, 30. Itu juga ada 30 ritme. Berarti untuk tiga kategori ritme itu saja sudah ada 90 ritme. Itu baru yang sifatnya simetris, di mana isinya hanya tarik napas dan buang napas saja. Belum yang segitiga, yang ada tahan napasnya. Bisa tarik, tahan, buang, bisa tarik, buang, tahan. Kalau pakai tarik, tahan, buang, satu, 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 dua, 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 tiga, 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 empat, 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 lima, 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 bisa panjang sekali. Jadi bisa ratusan, atau mungkin bisa ribuan ritme. Ya kan? Tetapi dari sekian banyak ritme, ya kita tidak perlu belajar satu persatu dihafalkan. Kita tentu belajar bagaimana prinsip dasarnya. Nah itu, maka kuasai. Nah kemudian ada lagi yang disebut sebagai pola lingkungan. Pola lingkungan, ya ini sesuatu yang sifatnya di luar tubuh kita. Sesuatu yang sifatnya di mana kita tinggal. Kita tinggal di rumah mas. Iya, rumah tinggal di mana? Oh di daerah ini. Daerah ini tinggal di mana? Oh di daerah bukit. Daerah bukit ini tinggal di mana? Oh di kota ini. Kota ini tinggal di mana? Oh di negara ini. Negara ini tinggal di mana? Oh di musim yang begini. Musim yang begini adanya di mana? Oh di belahan bumi ini. Lalu belahan bumi ini ada di mana? Oh di bumi. Ya kan? Jadi puncaknya adalah kita tinggal di bumi. Karena kita tinggal di bumi, maka kita mendapat takdir. Kita mendapat takdir. Saya kasih coret-coret terus. Takdirnya adalah kita mendapat cahaya. Nah, itu takdirnya. Jadi karena tinggal di bumi, takdirnya adalah kita mendapat cahaya. Jadi sinar matahari itu adalah berkah, sinar matahari itu adalah karunia yang menjadi takdir di mana siapapun yang tinggal di bumi, pasti dia diberi oleh Tuhan sebuah karunia atau berkah untuk mampu memanfaatkan cahaya ini untuk dirinya. Berarti menjadi manfaat. Maka tubuh manusia pasti dibekali sesuatu yang bisa dipakai untuk menyerap dan memancarkan cahaya. Nah, pasti begitu. Nanti kita akan bahas. Jelas ya. Jadi ini hanya salah satu aspek saja bahwa cahaya atau faktor lingkungan, pola lingkungan ini berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kita lihat bicara cahaya berarti bicara spektrum elektromagnetik. Nah, secara umum spektrum elektromagnetik ini terbagi menjadi dua golongan besar. Yang sesuatu yang disebut dengan ionizing dan non-ionizing. Apa itu? Ionizing adalah sinar atau cahaya yang bersifat ionisasi. Apa itu ionisasi? Gampangnya adalah jika kita dikenai jenis cahaya ini atau sinar ini, maka sinar ini memiliki energi yang sangat kuat sehingga mampu untuk membuat elektron di dalam selnya itu terlepas, terpental, keluar dari jalur. Gampangnya begitu. Nah, sedangkan di dalam tubuh kita ada udara, ada air, dan ada organ, gitu kan? Ada sel-sel hidup. Maka ketika dikenai, struktur molekul dari sel hidup kita ini, salah satu bagiannya atau salah satu atomnya
atau gampangnya salah satu elektronnya, salah satu atomnya akan terlepas. Dan ketika terlepas, maka dia bisa menjadi tidak stabil. Karena tidak stabil, maka dia akan berubah menjadi radikal bebas. Dia juga akan berubah menjadi kanker kista miom tumor. Ini sinar atau cahaya yang bersifat ionisasi. Contohnya adalah ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Ini ionisasi. Maka ini yang sering dibilang sinar-sinar yang menimbulkan efek berbahaya pada sel. Nah, yang kedua adalah non-ionisasi. Ya, ini sinar-sinar sifatnya aman. Energinya tidak besar, yang kalau ketemu jaringan hidup, tisu itu berarti jaringan hidup, jaringan di badan kita, ya nggak apa-apa. Dia tidak mampu untuk menggeser atau mengeluarkan atom atau elektron dari lintasannya. Jadi aman, relatif aman. Dibandingkan yang ionisasi, dia dari sebagian kuatnya, maka dia mampu untuk menendang atom atau elektron keluar dari lintasan. Nah, jelas bedanya sini ya. Jadi yang sinar non-ionisasi aman, sedangkan yang ionisasi tidak aman. Nah, start mulai dari visible light, yang kita akan bahas adalah visible light dan infrared ini. Nah, ini adalah jenis yang non-ionisasi, maka dia aman untuk dikenai pada tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat untuk visible light atau cahaya tampak itu mulai dari panjang gelombang 400 sampai di atas 700 nanometer. Berarti dari mulai warna ungu, biru, hijau, cyan ya, kemudian kuning, orange, merah. Ya, jadi gampangnya warna Magico Hibiniu lah. Gampangnya warna Magico Hibiniu, itu warna pelangi, spektrum sinar tampak. Nah, sedangkan tadi untuk yang ultraviolet, X-ray, gamma, ini dia menyebabkan terjadinya elektron yang terlepas atau terlontar dari lintasannya. Dan setelah elektron terlontar dari lintasannya, maka dia molekul itu menjadi tidak stabil dan harus distabilkan dengan antioksidan. Ini ya kan? Antioksidan inilah nanti akan menambahkan satu elektron ke dalam lintasan. Artinya tugas itu jadi makin berat. Jadi kalau kita terkena sinar-sinar tadi, sinar ultraviolet, X-ray, dan gamma, harus banyak-banyak minum antioksidan, gampangnya begitu, sederhananya. Sebelum nanti si molekulnya itu berubah menjadi tidak stabil, lalu menjadi radikal bebas, dan bisa berujung pada anomali sel, histamium kanker tumor. Sedangkan untuk yang visible light, infrared, ini aman, karena sifatnya non-ionisasi. Nah, ketika cahaya itu mengenai kulit, maka dia berusaha untuk melakukan penetrasi. Dia berusaha untuk nembusin. Jadi panjang gelombang 400, 500, 600, 700 nanometer pada visible light dan termasuk infrared. Nah, ini infrared itu dia di atas 800 ya, nanometer. Itu berusaha untuk nembusin kulit sesuai dengan kemampuan kedalamannya. Jadi contoh, misalnya kayak 400, 450, 500, 550 sampai 600 nanometer, penetrasi kedalamannya itu antara 2 sampai 3 mm saja. Sedangkan sinar merah, penetrasinya itu sampai 8 hingga 10 mm. Dan infrared, dengan panjang gelombang di atas 800 nanometer, itu penetrasinya kedalamannya di atas 10 mm. Jadi makin masuk, makin ke dalam. Nah, jadi kodratnya tuh begitu. Nah, cuman sinar matahari yang secara langsung ini kan dia masih sangat luas dan random sekali. Maka dari itu diperlukan durasi kita untuk berjemur. Ya kan? Karena harus kena di semua kulit, lalu tunggu sampai sinarnya itu masuk, gitu kan, lalu mengenai. Nah, makanya saya pernah bilang, jika kita punya kebiasaan yang bagus, yaitu bisa berjemur setiap hari, gitu kan, bisa kena sinar matahari kulitnya setiap hari, maka penggunaan alat-alat red light ini ya tidak diperlukan.
Tapi apabila kita adalah orang yang aktivitas sering kena sinar mataharinya itu sangat jarang, aktivitas berjemurnya itu sangat jarang, maka kita tidak pernah dapat manfaat dari cahaya. Itulah sebabnya diperlukan alternatif, yakni cahaya yang dari alat, ya kan? Karena kita tahu bahwa kebutuhannya adalah untuk penetrasi dari 2,3 mm sampai di atas 10 mm, maka kita harus punya alat yang bersifat visible spektrum, utamanya sinar merah dan infrared. Nah, ini dasarnya itu. Kayak saya, maka saya pernah bikin videonya, saya tuh tipe orang yang pagi nggak begitu kena sinar, ya jarang lah. Kemudian di jalan, di dalam mobil juga nggak kena sinar. Lalu nyampe kantor, masuk parkiran juga nggak kena sinar. Ke pasien juga nggak kena sinar. Ya kecil sekali, sedikit sekali hitungannya, mungkin kecil sekali persentasinya. Lalu pulang dari kantor atau pulang dari pasien, sudah malam, nggak kena sinar. Ya terus dari mana saya bisa dapat manfaat cahaya kan? Sedangkan aktivitas keseharian saya nggak kena sinar. Maka dari situlah kemudian saya membeli alat ini untuk mensimulasikan agar saya tetap sel-sel saya dapat sinar yang betulan sinar. Ingat ya, betulan sinar. Karena berbeda dengan seperti produk-produk apa namanya yang kayak kaos, baju, kaos kaki gitu kan, itu bukan betulan sinar. Itu hanya efek yang tersimulasikan saja, tapi bukan beneran sinar. Kalau ini beneran sinar.